Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini dan kita melanjutkan aktivitas hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Ayo ketua kelasnya dipimpin doanya. Amin. Sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu akan mengabsen kelas dulu ya. Yang gak masuk hari ini siapa? Tidak ada ya, hadir semua ya. Sudah tahu materi hari ini apa? Ya, kita akan memasuki bab berikutnya yaitu dongeng. Ada yang tahu nggak dongeng itu apa? Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dongeng ya. Pengertian dongeng ini banyak menurut para ahli. Yang salah satunya menurut Carl Lemon dan Candid 2010, dongeng adalah cerita sejarah yang berisi pengalaman tentang kejadian masa lampau atau past human events dan merupakan salah satu sumber sejarah berupa tradisi lisan menurut Sawyer dan Comer 1996. Dongeng ini pada umumnya adalah the common man's fairy tale. They are underrated stories, folk tales, common plot where good evil and destined suffer. Menurutnya, dongeng merupakan cerita biasa yang mengisahkan tentang cerita peri. Dongeng adalah cerita yang mengisahkan kejadian kebaikan yang akan selalu menang melawan kejahatan. Cerita ini merupakan turun-menurun yang disampaikan sejak dulu dan merupakan kebudayaan. Dongeng juga banyak seperti klasifikasi dongeng. Klasifikasi dongeng adalah tentang dongeng sebelumnya. Menurut Hawk, Herford, dan Hickman, dongeng berkembang seiring dengan perubahan zaman. Seperti dari zaman-zaman dahulu banyak dongeng cerita kancil dan buaya, cerita bawang putih bawang merah, cerita Jakatarung, batu menangis. Banyak cerita-cerita zaman-zaman dulu. Adapun di sini unsur-unsur instruktif yaitu terdiri dari tokoh, latar, tema, amanat, alur. Tokoh yaitu pelaku dalam cerita yang berupa manusia atau binatang. Seperti begini. Ada soal, sebutkan siapa saja tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut atau dongeng tersebut. Kalau kita membaca dongeng tersebut dan kita banyak menemukan tokoh-tokoh seperti manusia, seperti contohnya menceritakan bawang putih bawang merah, berarti di situ tidak hanya bawang putih bawang merah saja. Ada ibunya, ayahnya, pengawal, seperti itu ya. Dan ada ikan, itu termasuk tokoh dalam cerita itu. Latar keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana yang terdapat di dalam cerita. Contohnya, seperti tadi, ceritanya bawang putih bawang merah. Disebutkan latarnya itu, latarnya siang. Mengenai tempatnya di mana, di desa ini. Waktunya itu waktu siang, pagi, sore, malam. Suasana yang terdapat dalam cerita, suasana bawang putih bawang merah itu merupakan suasana yang sedih. Suasana sedih itu seperti bawang putih itu harus kehilangan orang tua, ibunya yang meninggal, dan ayahnya menikah lagi dengan ibu bawang merah yang bawang putih dikucilkan. Seperti itu ya. Tema atau gagasan pokok dalam cerita. Tema itu berbeda dengan judul. Kalau judul itu bawang putih dan bawang merah. Kalau tema itu gagasan pokok. Pokok dalam cerita itu ya. Amanat pesannya. Seperti apa yang dapat kita ambil dari amanat pesan cerita bawang putih dan bawang merah ini? Pesannya itu seperti kita tidak boleh jahat kepada saudara kita, mau itu saudara tiri, mau saudara sambung, itu tidak boleh jahat ya. Alur atau rangkaian peristiwa dan konflik dalam cerita.
dongeng itu. Alur itu banyak, ada alur maju, alur mundur, ya kan, alur campur. Kita mengikuti alur itu tuh seperti apa peristiwanya. Dan konflik dalam cerita dongeng itu tuh seperti apa konfliknya. Konflik berat atau konflik ringan, seperti itu ya. Adapun struktur dongeng. Yang pertama itu pendahuluan, yaitu bagian pengantar dalam cerita. Yang kedua itu isi atau peristiwa, yaitu bagian utama yang terpenting dari cerita suatu dongeng, di mana isinya menceritakan setiap kejadian yang berurutan. Isi peristiwa itu inti dari cerita itu. Penutup. Yang terakhir itu penutup, yaitu bagian akhir dari cerita dongeng yang biasanya berisi pesan moral dan kata penutup. Itu tadi struktur dongeng ya anak-anak. Adapun unsur ekstrinsik dongeng. Unsur ekstrinsik dongeng ini yaitu ideologi negara, kondisi politik, sosial, ekonomi, nilai dan norma dalam masyarakat. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu terdiri dari latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang itu tidak hanya latar belakang masyarakat saja. Latar belakang pengarang juga memengaruhi cerpen yang dihasilkan. Apakah kalian pernah mendengar pengarang A.A. Nafis? A.A. Nafis adalah seorang sastrawan dan budayawan terkemukakan di Indonesia. Karyanya yang terkenal adalah cerita pendek robohnya Surau Kami. A.A. Nafis memiliki julukan Sang Pencemooh. Dia banyak mencemooh atau mengkritik kondisi sosial masyarakat dalam karya-karyanya. Sebagai laki-laki berdarah Minang, A.A. Nafis juga banyak memberikan latar belakang. Latar belakang Minang dalam karyanya seperti Surau Kami, Biang Lala 1963, Kemarau 1967, Cerita Rakyat Sumber 1994, dan masih banyak lagi. Dan adapun latar belakang masyarakat. Sekarang langsung saja kita lihat latar belakang masyarakat itu. Koruptor Kita Tercinta, karya Agus Nur. Ia menjadi orang paling dibenci baik buruk. Memang lebih cepat dari membalik telapak tangan. Oleh majalah terpenting di negeri kami, dinobatkan Man of the Year sebagai pejabat paling jujur. Karena kejujurannya, itulah ia dihormati dan dicintai. Kau tahu sendiri, sekarang ini mencari pejabat jujur lebih sulit dari mencari lamaran pekerja atau jarum di tumbuk jerami. Di negeri kami, pejabat jujur ibarat binatang langka yang harus dilindungi. Lalu bukti-bukti korupsi itu terkuak, dan orang-orang yang selama ini begitu memujanya terbelalak. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam dongeng itu banyak. Contohnya nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, nilai agama. Banyak ya anak-anak, nilai-nilai yang banyak harus kita ambil dari cerita-cerita dongeng itu. Cerita cerpen selain dongeng. Anak, untuk materi hari ini cukupkan sampai di sini saja ya, karena bel pergantian jamnya sudah selesai, sudah bunyi. Jadi itulah menganalisis dongeng ya. Ada pengertian dongeng, klasifikasi dongeng, unsur intrinsik dongeng, struktur dongeng, unsur ekstrinsik dongeng. Nah, Ibu ingin kalian minggu depan bikin kelompok. Kita akan membuat suatu dongeng ya anak-anak ya. Jadi cukup hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, ketua kelas, boleh dipimpin doanya. Ya, berdoa selesai. Hari ini kita belajar tentang cerpen. Sudah ada yang tahu apa itu cerpen?
Ya, cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara jelas dan ringkas. Cerpen juga biasanya hanya mengisahkan tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Cerpen juga mempunyai struktur. Yang pertama, ada abstrak. Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen, abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Yang kedua, ada orientasi. Pada orientasi, cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, atau lokasi yang digunakan dalam pemaparan cerita cerpen. Yang ketiga, ada komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Yang keempat, ada evaluasi. Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Yang kelima, ada resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami tokoh. Yang keenam, ada koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Pesan moral yang disampaikan sesuai dengan jenis cerpen. Oke, apakah kalian sudah paham? Oke, jika sudah paham, Ibu akan memberikan tugas, yaitu silakan kalian membuat kelompok yang terdiri dari 4-5 orang yang dibagi 6 kelompok, dan kalian mencari cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami karya Atitita Nafis. Lalu kalian membaca dan mengamati dan didiskusikan. Hasilnya dikumpulkan minggu depan. Oke, paham? Oke, jika sudah paham, mungkin pembelajaran hari ini cukup sampai di sini aja. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat semua kan? Nah, sekarang sebelum Ibu mempelajari materi selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga diberi kesehatan terus dan semoga lancar di belajar hari ini. Berdoa dimulai. Selesai? Nah, sebelum mulai materi ini, kita Ibu absen dulu ya. Siapa aja yang masuk? Uti, dia sakit. Uti dan Aino. Ino. Ya, dia ada keterangan. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu akan bahas tentang pertemuan ke-9, yaitu teks pantun. Ada yang tahu nggak sih teks pantun itu apa? Saya tahu, Bu. Apa? Pantun adalah bagian dari sastra yang merupakan bentuk puisi lama dengan sampiran dan isi. Betul sekali. Tadi Ibu akan dijelaskan lagi ya. Jadi, pantun merupakan jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Tiap baitnya juga biasanya terdiri dari 4 baris yang bersajak AB dan AB. Dilihat dari asal usulnya, pantun ini berasal dari bahasa Minangkabau, yaitu pantuntun yang berarti penuntun. Ada juga pantun memiliki nama lain, yaitu palikan atau papalikan atau umpasa pada daerah-daerah tersebut. Dan juga awalnya pantun merupakan satu di antara bentuk dari sastra tulisan. Namun saat ini setelah sering dijumpai pantun dalam bentuk tertulis, seiring berjalan waktu pantun telah berkembang sebagai media penuturan pesan dengan permainan kata-kata. Nah, selanjutnya menurut para ahli, menurut Sunardi, pantun adalah salah satu bentuk puisi lama serta keindahannya ada di dalam segi bahasanya. Salah satunya keindahan yang ada pada bahasa pantun ditandai dengan terimanya, yaitu AB-AB
Bagi dan Erika, pantun merupakan suatu bentuk puisi lama yang telah dikenal luas pada beragam bahasa di Nusantara. Dalam bahasa Jawa, pantun ini dikenal sebagai barikan. Di sini ada ciri-ciri teks pantun. Yang pertama, dua bait atau baris pertama. Baris pertama merupakan sampiran serta dua baris terakhir merupakan bagian isi. Yang kedua, setiap barisnya mempunyai 8 atau 12 suku kata. Nah, yang ketiga yaitu mempunyai 5 ABAB atau A. Yang keempat, satu baris terdiri dari 4 sampai 6 suku kata. Yang kelima, satu bait terdiri dari 8 atau 12 suku kata. Yang terakhir yaitu terdiri dari 4 baris. Itu salah satu ciri-ciri dari teks pantun. Untuk selanjutnya, Ibu akan hapus dulu ya. Apa saja sih struktur dalam teks pantun tersebut? Yang pertama yaitu sampiran. Yang kedua yaitu isi. Apa sih maksud dari sampiran dan isi? Yaitu kalau untuk sampiran, bagian ini berada di baris pertama sama kedua. Sampiran tersebut tidak memiliki kaitannya dengan isi pantun. Kalau yang kedua, isi ialah bagian isi pantun yang ada di baris ketiga sama keempat. Bagian ini tujuannya untuk yang akan disampaikan. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan dalam pantun. Yang pertama yaitu diksi. Yang kedua yaitu bahasa kiasan. Yang ketiga ada imaji. Yang keempat yaitu bunyi. Nah, apa sih maksud dari keempat ini? Yang pertama yaitu diksi. Diksi merupakan pilihan kata yang cocok dan tepat pada pemakaiannya untuk menyampaikan gagasan sehingga didapatkan efek tertentu seperti yang tidak diharapkan. Yang kedua yaitu bahasa kiasan. Bahasa kiasan merupakan bahasa yang dipakai si pantun ini memberikan gambaran makna secara tidak langsung. Pada umumnya, bahasa kiasan ini berwujud peribahasa atau ungkapan. Yang ketiga yaitu imaji. Imaji merupakan ilustrasi yang dibuat oleh si pelantun ini secara tidak langsung. Dan imaji ini seolah-olah apa yang digambarkan dalam teks pantun tersebut. Bisa kita dengar yaitu imaji auditif, terus dilihat imaji visual, dan yang terakhir yaitu imaji taktil, yaitu imaji yang bisa dirasakan. Yang terakhir yaitu bunyi. Pada umumnya muncul dari adanya kiasan, imaji, sama diksi yang dibuat pada saat penuturan pantun. Biasanya terdapat unsur ritme atau ritma untuk memperindah pantun serta lebih mudah mengingatnya. Nah, selanjutnya apa aja sih macam-macam teks pantun? Ada sesuai kriteria ya, berdasarkan usia sama berdasarkan isi. Kalau berdasarkan isi, apa aja sih kalau berdasarkan isi pantunnya? Yang pertama yaitu pantun jenaka. Yang kedua yaitu pantun nasehat. Terus yang selanjutnya yaitu pantun teka-teki, pantun teka-teki. Yang terakhir yaitu pantun kiasan. Ini disebutnya nih yaitu pantun berdasarkan isi. Nah, ini macam-macam berdasarkan isi ya pantunnya. Kalau yang untuk pantun berdasarkan usia,
berbagai macam lah kalau untuk pantun muda ya, yang remaja-remaja sekarang gitu kan. Nah, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Terus, hari ini Ibu akan bikin 4 kelompok. Apa aja terserah, anggotanya berapa aja, 4 atau 5 orang. Minimal harus 4 kelompok. Masing-masing harus membuat tugas. Yaitu yang pertama, membuat contoh pantun. Contoh pantun ya, bebas mau pantun teka-teki, pantun nasihat, pantun jenaka, terus pantun orang muda, terserah, bebas berdasarkan apa, berdasarkan isi kah atau berdasarkan usia, terserah kalian. Nanti dikumpulkan nanti pas setelah selesai pelajaran ini ya, kalau Ibu akan kasih tahu pas jam istirahat kapan dikumpulkan. Dan sudah selesai, kita akhiri dulu membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Mutiara Sendiri. Biasa dipanggil Ibu Muti. Di sini Ibu akan menerangkan tentang materi pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan yang cukup sering dilakukan, tidak hanya di kalangan tertinggi negara saja. Pidato dapat dilakukan di mana saja oleh kapan saja. Di dalam pidato, seseorang bisa menyampaikan berbagai hal, banyak tujuan. Akan tetapi harus ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum melakukan pidato. Orang yang berpidato juga harus mengerti mengenai kegiatan pidato itu sendiri. Artikel ini akan membahas mengenai pidato. Pidato itu seperti pembawa acara, dan tujuan pidato, jenis-jenis pidato, sampai struktur pembuatan teks pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan banyak orang. Pidato dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik dan dapat diterima oleh pendengar. Pidato pada umumnya, orang yang melakukan pidato akan menyampaikan gagasan kepada orang atau pendengar. Isi pembicaraan di dalam pidato akan menjelaskan mengenai ide dan petunjuk. Tak jarang juga orang yang melakukan pidato akan memberikan nasihat-nasihat kepada pendengarnya. Hal itu tergantung pada konteks dan kondisi pidato tersebut. Umumnya pidato akan dilakukan oleh orang yang dianggap penting, dalam artian orang tersebut dibutuhkan untuk menyampaikan sebuah pernyataan dan pandangan. Sekian materi dari Ibu hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Baik, selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Anggino Vitasari, oke, ada Ica Fatmawati, ada Restiana Utami, oke, ada Solahuddin, ada Titin Yati, oh tidak hadir. Ada yang tahu kenapa Titin Yati tidak hadir hari ini? Oke, baik. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Masih semangat ya? Baik anak-anak, Ibu mulai pembelajaran pada hari ini ya. Sebelumnya ada yang sudah tahu pembelajaran materi hari ini apa? Oke, jadi materi pada hari ini yaitu tentang puisi. Apa itu puisi? Puisi adalah karya sastra yang lebih mengutamakan keindahan kata-kata dalam bahasanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disebut sebagai KBBI, puisi diartikan sebagai bahasa yang dibentuk dari rangkaian kata-kata untuk membangkitkan kesadaran orang akan pengalaman hidup. Puisi juga disebut sebagai sajak. Secara umum, bahasa yang ada dalam puisi terikat oleh irama, rima, dan matra, serta penyusunan lirik dan bait sebagai pembangun imajinasi. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Selanjutnya ada unsur-unsur puisi.
Unsur-unsur puisi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua ada unsur ekstrinsik. Bedanya apa sih Bu? Jadi unsur intrinsik itu unsur yang memiliki diksi, imajinasi, gaya bahasa atau majas, bunyi, dan juga rima. Terus ada ritme, juga ada tema. Nah, sedangkan unsur ekstrinsik itu yang memiliki aspek historis, aspek psikologis, aspek filsafat, dan juga aspek religius. Pada jenis-jenis puisi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada puisi naratif, yang kedua ada puisi lirik, dan yang ketiga ada puisi deskriptif. Oke, perbedaannya apa sih Bu? Perbedaannya puisi naratif itu puisi yang mengungkapkan suatu cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini juga terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yakni ada balada dan juga romansa. Apa itu balada? Balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Lalu contoh dari balada adalah Orang-orang Tercinta dan Blues untuk Bonnie. Contohnya itu Orang-orang Tercinta dan Blues untuk Bonnie karyanya W.S. Rendra. Sedangkan romansa adalah jenis puisi cerita yang memakai bahasa romantik yang berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan petualangan. Selanjutnya ada puisi lirik. Tadi yang kedua ada puisi lirik. Nah, pada jenis puisi lirik terbagi ke dalam beberapa macam, yakni elegi, serenada, dan juga ode. Apa itu elegi? Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Contohnya seperti elegi Jakarta karya Asrul Sani yang mengungkapkan perasaan duka penyair di kota Jakarta. Sedangkan serenada merupakan sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Kata serenada itu sendiri bermakna nyanyian yang tepat dinyanyikan pada waktu senja. Siapa di sini yang anak senja? Ayo. Oke, sementara itu yang terakhir ada ode. Ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, umumnya tokoh yang dikagumi, sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Diponegoro karya Khairil Anwar dan Ode buat Proklamator karya Leon Agusta. Baik, yang terakhir yaitu ada puisi deskriptif. Puisi deskriptif dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatian. Puisi yang termasuk ke dalam jenis puisi deskriptif, misalnya puisi satire dan puisi yang bersifat kritik sosial. Nah, apa itu satire? Satire adalah puisi yang mengungkapkan perasaan ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Sedangkan puisi kritik sosial adalah puisi yang juga menyatakan ketidakpuasan penyair, namun dia terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan atau orang tersebut. Kesan penyairan ini juga dapat kita hayati dalam puisi-puisi impresionistik yang mengungkapkan kesan penyair terhadap suatu hal. Oke, materinya kita sudah selesai. Bagaimana? Apakah sudah pada mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan ditanyakan ya. Ibu tunggu sampai 5 menit. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, selanjutnya Ibu akan berikan kalian tugas yang akan dikumpulkan atau untuk dikumpulkan minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Tugasnya apa? Tugasnya yaitu membuat puisi, terserah puisinya bebas. Nah, setelah itu kalian tentukan unsur dan jenis puisinya. Bagaimana? Bisa dimengerti dan dipahami tugasnya? Oke, baik, bisa ya. Baik, kalau begitu
kita tutup pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan dari Ibu pribadi, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan juga kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.